Oke mas, jumpa lagi dengan saya Bilong Motovlog, boys lur. Dan sore ini saya tuh ngajakin si Genjo menyore ya. Ini di Rawon Jombor. Nah jadi aku tadi dari rumah kebetulan kok pengen keluar nyore sama si Genjo ya wes. Akhirnya saya ke Rawon Jombor. Terus sebelum saya lanjut untuk perjalanan ini tuh rencananya tinggal pulang. Aku kemarin tuh sempet ganti part pada si Genjo, yaitu di bagian belakang. Ini untuk shock belakang. Shock belakang ini sudah bukan pakai rerit lagi, ini itu sudah saya ganti menggunakan sekok copotan dari Supra 125. Jadi ini tuh yang ukuran 34, ini tuh oli copotan motor. Terus selain di bagian sekok belakang untuk postep juga sudah saya ganti. Itu kalau nggak salah pakai punya Revo lama ya. Yang Supra juga ada yang model kayak gini, tapi aku nggak tahu Supranya tuh yang seri apa. Yang jelas Revo lama tuh modelnya kayak gini. Terus kemarin yang mungkin kalian lihat di Instastory Instagram saya itu saya di bengkel knalpot. Nah saya itu kemarin tuh ngemal knalpot ini. Jadi untuk penyesuaian agar knalpot itu bisa terpasang rapi dengan Supra 125 atau Revo lama ini tuh saya custom di bagian leherannya kayak gitu. Selain itu semuanya masih sama, jadi belum ada perubahan. Yang jelas itu perubahan yang masih baru itu ya di sekok belakang sama di pos TP kayak gitu. Dan ya wis ya, tak lanjut. Ini motorku kotor banget. Aduh, belum tak cuci soalnya banyak debu. Ini aku tuh di Rawon Jombor dan sendirian. Aduh, masih sedikit bocor ternyata knalpotku. Pansan kok suaranya agak aneh. Tapi enggak, tapi nggak apa-apa lah, cuman dikit bocor dikit iki. Suaranya agak aneh pansan. Yos, lanjut yuk. Bismillah. Nah tadi itu saya tuh menyore alias lihat senja ya di Rawon Jombor. Ini masih kelihatan. Cuman berhubung aku setelah ini tuh ada keperluan lagi, makanya ini aku langsung lanjut buat jalan untuk ke keperluan berikutnya. Kebetulan aku juga cuman sendirian dari rumah, karena aku sudah lama nggak menyore ke Jombor. Akhirnya aku kepikiran bawa si Genjo buat nyuri ke sini sekalian buat kontennya kayak gitu. Untuk modifikasi yang baru-baru ya di shock belakang sama di postepnya ya. Mungkin kemarin yang kalian lihat di Insta story saya itu mungkin kalian mengira saya ganti knalpot. Enggak, saya tuh kemarin ngemal knalpot biar knalpot Honda Blade saya ini tuh bisa terpasang rapi gitu loh di postep Supra 125. Karena pengalaman saya yang sudah itu kalau knalpot nggak kenceng itu lehernya tuh patah, itu pasti. Makanya buat ngantisipasi aja saya itu custom ulang knalpotnya, saya sesuaikan. Untuk diameter knalpotnya juga masih sama, belum saya ganti karena speknya kan masih sama ya, jadi cuman nambahin sedikit banget leherannya itu. Karena untuk ganti spek aku belum kepikiran karena pakai Jupiter ini tuh awet sampai sekarang tuh belum ada kendala-kendala, makanya saya belum mau ganti spek. Cilian wae sepenting awet, spek cilian sepenting awet.
meskipun ini si Genzo itu pakai piston dari Jupiter yang model Doom, terus nokennya juga sudah noken racing, itu untuk karakter mesinnya kalau bawah itu masih sama ya menurutku ya. Jadi karakter mesinnya bawaan si Genzo itu ya kayak grand biasa, kayak grand standar, cuman terasa kayak sudah di bore up tuh kalau sudah menyentuh RPM atas, itu baru kerasa banget kalau motor ini tuh sudah bukan motor standar. Jadi kalau dipakai buat stop and go itu menurutku si Genzo ini tuh kurangnya pakai banget. Sudah karakternya bawaannya tuh grand, terus gearnya kan apa kecil, pakai 1433, jadi menurutku tuh kurang banget buat stop and go. Cuman kalau dipakai buat trek panjang ini tuh baru berasa enaknya, karena memang ini tujuannya tuh tak buat aku bangun si Genzo ini tak pakai buat touringan tuh enak, meskipun belum ada touringan lagi ya. Touringan terakhir kan yang kemarin ke Magelang. Pak, kenapa kok agak bocor dikit di bagian leheran, rasanya agak risih ya. Suaranya tuh agak aneh dikit gitu loh. Pantesan tadi pas berangkat kok kayak ada yang nembak-nembak gitu loh, kenapa itu. Ternyata masih ada bocor dikit. Tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya kan bocornya kan nggak parah banget. Nggak bocor parah ini. Mungkin dari kalian juga ada yang bertanya, bang kenapa bang kok ganti pakai shock belakang Supra 125 bang? Nah jadi karena aku ngejar yang tingginya ya, jadi ternyata dibandingkan shock ratedku ternyata yang Supra 125 itu lebih tinggi ya. Jadi nanti kalau misal dipakai buat boncengan dan bawa barang bawaan itu nggak terlalu ceper gitu loh, takutnya kan bannya kan kena sama spakbor belakangnya kayak gitu. Terus dari segi kenyamanan menurutku itu lebih nyaman yang Supra 125 ini, itu menurut saya ya. Entah mungkin karena skok itu punyaku yang udah nggak berfungsi maksimal atau gimana, menurutku enakan yang Supra 125 ini. Jadi kalau pakai Supra 125 skoknya itu mentul-mentul ya menurut gue, jadi itu enak. Karena aku juga menyesuaikan biar yang depan dan belakang itu bisa proper. Kalau pakai standar gear itu terlalu pendek yang bagian belakang, jadi itu modelnya tuh malah kayak motor herek gitu loh, jadi tinggi yang bagian depan. Makanya aku berusaha ngimbangin yang belakang itu tak kasih ukuran 34. Nah kalau dipakai buat RPM segini tuh baru enak ya, baru kelihatan motor ini tuh nyaman dipakai buat jarak jauh. Tapi kalau dipakai stop and go itu kurang banget. Apalagi ini koplingku masih keras, ini belum tak ganti kampas koplingnya. Ini terlalu keras, plus burut karena kampasnya udah habis. Rencana mau saya ganti dulu. Jadi kalau pakai per kopling smash itu keempat-empatnya pakai per kopling smash, terus di kopling manual itu kerasa banget, keras itu kerasa banget. Kalau pas belum kopling manual tuh enak-enak aja, karena kan kalau macet kita nggak perlu nekan kopling ya kalau pakai kopling otomatis. Kalau manual kayak gini tuh tangannya tuh kerja ekstra, apalagi ini kan bukan handle kopling, makanya
sedikit kurang nyaman menurutku. Pakai handle rem Mio itu menurutku kurang nyaman karena profil handle-nya itu bukan untuk kopling, yang notabene itu ditekan lama gitu loh. Jadi ini aku tuh tinggal OTW pulang ya, ini tuh juga sudah maghrib. Ini tuh jam berapa ya? Aduh, voltmeterku jamnya ngaco, masuk jam 8. Ini tuh udah maghrib, jadi udah azan. Nah ini itu tinggal OTW pulang ya. Ini aku lampu utama pakai CWL yang 3 mata, belum tak ganti. Aku masih pakai lampu yang dulu proses pemasangannya tuh saya buatkan konten. Terus buat lampu-lampu yang panel itu saya ganti pakai lampu variasi ya. Jadi yang modelnya itu LED, terus yang kedip-kedip tuh bisa kalian pasang di lampu sepeda kalian. Terus lah pelan-pelan ini juga maghriban toh, pas di jalan, jadi pelan-pelan saja. Mungkin untuk videonya cukup sampai sini aja dulu ya. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel saya Embilong Motovlog, dan saya Embilong Motovlog is